Di sini ada pertanyaan yang menarik dari OSK tahun 2024, yaitu tentang Winter Triangle gitu. Jadi soalnya berbunyi gini, segitiga musim dingin atau Winter Triangle dibentuk oleh konfigurasi bintang Sirius, Procyon, dan Betelgeuse di langit. Nah, ini jika koordinat masing-masing bintang adalah sebagai berikut, diberikan koordinat di sini dalam RA deklinasi. Kalau kalian belum tahu, RA adalah asensio rekta yang depan ini, sedangkan deklinasi adalah yang faktor belakang ini. Cara membacanya biasanya kalau RA itu dinyatakan dalam satuan jam gitu. Jadi kalau ini adalah 5 jam, lalu 55 menit, 10,31 detik. Sedangkan kalau deklinasi umumnya dinyatakan dalam derajat, di sini adalah plus 7 derajat, 24 menit, 25,43 detik. Nah, ini kita diberikan 5 pernyataan dengan semuanya adalah menyatakan tentang jarak sudut. Jarak sudut Sirius Procyon, Procyon Betelgeuse, dan lain-lain. Dan perbedaan pernyataan satu dengan yang lain di sini adalah yang biasanya yang paling besar, paling kecil, lalu atau sama dengan gitu ya. Nah, karena kelihatannya pilihan jawaban ini tidak menuntut perhitungan yang terlalu detail gitu. Jadi, mari kita hitung jarak sudut antara bintang-bintang ini, tetapi cukup sampai order menitnya saja gitu. Agar menghemat waktu juga, karena kan dalam mengerjakan soal olimpiade, waktunya 1 jam tentu saja terbatas gitu ya. Pertama, untuk mencari di sini adalah jarak sudut antara Sirius dan Procyon. Di sini aku bagi dua menjadi selisih RA-nya dan selisih deklinasinya. Untuk memudahkan menghitung, aku langsung konversi di sini. Jadi yang RA itu aku hitung dalam jam. Jadi di sini 7 plus 39 per 60 ini adalah datang dari koordinatnya Procyon. Jadi 7 jam. Lalu yang menit ini aku ubah menjadi jam juga. Jadi 39 per 60. Karena 1 jam sama dengan 60 menit tentunya. Jadi ini koordinat Procyon aku kurangi dengan koordinat Sirius. Jadi ini aku ambil aja gitu ya, yang besar kurangi yang kecil gitu. Maka nanti akan dihasilkan, masukkan saja di kalkulator ini ya. Nanti hasilnya adalah 0,9 jam gitu. Sementara yang selisih deklinasinya sama untuk yang Procyon ini aku ubah menjadi yang satuan terbesarnya menjadi derajat kalau di sini ya. Jadi 5 derajat plus 13 per 60. Itu untuk mengubah menit busur menjadi derajat. Lalu dikurangi koordinat yang Siriusnya. Nah, di sini karena yang Procyon adalah deklinasi positif, sedangkan yang Sirius deklinasi negatif, maka bisa dibayangkan jarak sudut antara mereka adalah tinggal ditambah gitu ya. Jadi dari 5 ditambah 16 gitu. Maka nanti jawabannya yang apabila dihitung tadi, ini sekitar 21 derajat itu masuk akal gitu. Karena dia berubah dari positif hingga negatif. Jadi jaraknya lebih jauh gitu. Lalu apa yang kita lakukan dengan selisih RA dan selisih deklinasi ini? Well, kita bisa ilustrasikan, bisa gambarkan jarak RA dan jarak deklinasi itu sebagai sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Karena memang RA dan deklinasi itu koordinat yang saling tegak lurus. Apabila kita tahu selisih RA-nya dan juga selisih deklinasinya, maka kita bisa dapatkan selisih yang sisi miring ini menjadi jarak sudut yang sebenarnya di antara dua bintang. Dan sisi miring ini tidak lain adalah bisa kita dapatkan menggunakan rumus Pitagoras saja. Jadi selisih RA kuadrat ditambahkan selisih deklinasi kuadrat dan semuanya itu diakarkan. Nah, tapi tadi saat menghitung selisih RA kita masih dapatkan dalam jam. Maka kita perlu konversi dulu agar sama-sama menjadi derajat dan bisa kita hitung pakai Pitagoras tadi. Dan ini untuk mengkonversi itu kita kalikan dengan 15 karena 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Masuk akal ya karena satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau dalam satuan jam, satu lingkaran penuh itu adalah 24 jam. Sehingga apabila dihitung nanti ini akan menjadi 13,5 derajat. Karena dua-duanya udah derajat, maka bisa kita masukkan ke Pitagoras dan nanti hasil akhirnya adalah 25,74 derajat. Inilah jarak sudut yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan ini. Kalau di sini berarti jarak sudut antara Sirius dan Procyon. Nah, perhitungannya memang sedikit panjang karena kita perlu mengecek
jarak sudut yang lain untuk bintang Procyon Betelgeuse dan juga Sirius Betelgeuse. Tetapi di sini langsung aku berikan saja hasil-hasil perhitungannya. Tapi caranya sama dengan yang tadi untuk menghitung selisih RA, maka akan lebih mudah dijadikan jam dulu. Untuk yang menitnya kita konversi ke jam, begitu juga dengan yang deklinasinya kita ubah yang menit busur menjadi derajat. Masing-masing dibagi 60 gitu. Untuk selisih RA yang Procyon Betelgeuse nanti akan ada 26 derajat. Lalu selisih deklinasinya ada sekitar 2 derajat dan menggunakan Pythagoras lagi nanti dihasilkan jarak sudutnya adalah sekitar 26 derajat. Untuk Sirius Betelgeuse menggunakan cara yang sama nanti dihasilkan selisih RA-nya 12,5 derajat, selisih deklinasinya 24,1 derajat dan jarak sudut akhirnya adalah 27,14 derajat. Ya, sekitar itu. Maka akhirnya kita bisa menilai pernyataan-pernyataan ini mana saja yang benar. Yang pertama, Sirius Procyon adalah yang paling besar. Sirius Procyon tadi kita ketahui 25 derajat gitu ya. Sedangkan itu bukan yang paling besar. Yang paling besar adalah Sirius Betelgeuse. Berarti yang pertama ini salah. Yang kedua, Procyon Betelgeuse adalah yang paling kecil. Procyon Betelgeuse adalah 26. Bukan ya, yang paling kecil adalah yang tadi, yang sebelumnya. Berarti pernyataan kedua ini salah juga. Yang ketiga, Sirius Betelgeuse adalah yang paling besar. Oh benar ya, yang 27 tadi. Lalu, jarak sudut Sirius Procyon sama dengan Betelgeuse Procyon. Ini tentu saja tidak. Jadi antara tiga jawaban ini tidak ada yang sama gitu ya. Yang kelima, jarak sudut Sirius Procyon adalah yang paling kecil. Sirius Procyon yang 25 tadi ya. Oh ini ternyata benar gitu. Karena dia 25, yang lainnya 26 dan 27. Dengan begitu disimpulkan pernyataan yang benar dari soal ini adalah pernyataan 3 dan 5.